Salam, selamat malam Ibu dosen dan kawan-kawan. Saya akan membawa materi tentang peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan siswa. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, dan intelektual, emosional, maupun sosial. Beberapa pendapat para ahli dalam mengembangkan kepribadian anak. Yang pertama, Horluck mengemukan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak atau siswa, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun cara berperilaku. Ada beberapa alasan mengapa sekolah memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan kepribadian anak sebagai berikut. A. Siswa harus hadir di sekolah. B. Sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara diri sendiri seiring masa perkembangan atau konsep dirinya. C. Anak-anak banyak menghabiskan waktu di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah. D. Sekolah memberikan kesepakatan pada siswa untuk meraih sukses. E. Sekolah memberikan kesepakatan pertama kepada anak untuk menilai diri sendiri dan kemampuan secara realistis. Menurut para ahli yang kedua, H. Fikrus, sekolah merupakan mempunyai peranan atau tanggung jawab penting dalam membantu para siswa mencapai tugas perkembangannya. Tugas-tugas perkembangan remaja untuk menyangkut aspek-aspek kematangan dalam berinteraksi sosial, kematangan personal, kematangan dalam mencapai filsafat hidup, dan kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kelompok sebaya ini, remaja dapat menuntaskan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, mencapai hubungan baru yang matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. 2. Mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Upaya sekolah atau pimpinan dan guru dalam rangka membantu siswa mencapai kedua tugas-tugas perkembangan tersebut adalah: yang pertama, memberikan pengajaran atau bimbingan tentang keterampilan sosial. Yang kedua, memberikan kesepakatan kepada para siswa untuk aktif dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, mengajar atau membimbing siswa tentang hidup demokratis atau berteman secara sehat. Yang keempat, bersama siswa mendiskusikan masalah peranan sosial pria atau wanita dalam masyarakat. Yang kelima, peranan pria atau wanita. Yang kelima, mendorong siswa untuk mau membaca literatur yang memuat
peranan pria atau wanita. Yang keenam, menugaskan siswa untuk mengamati kehidupan sosial atau menyangkut keterlibatan pria dan wanita dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kehidupan keluarga, atau keterampilan masyarakat lainnya. Yang kedua, mencapai perkembangan kemandirian pribadi. Remaja merupakan periode perkembangan ke arah anatomi atau kemandirian, independensi pribadi. Untuk mencapai aspek perkembangan ini, remaja harus dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, menerima keadaan fisiknya dan manfaatkannya secara efektif. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau orang dewasa lainnya. 3. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi. 4. Memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan. 5. Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. 6. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang perlu bagi kompetensi warga negara. Dalam rangka membantu remaja mencapai tugas-tugas bagan di atas, maka sekolah dapat memfasilitaskan upaya-upaya sebagai berikut. A. Melalui pelajaran biologi, kesehatan dan olahraga atau layanan, bimbingan, guru mata pelajaran atau guru pembimbing dapat memberikan penjelasan tentang pertumbuhan dan perubahan fisik remaja, terutama aspek keragamannya. B. Membantu siswa mengembangkan sikap apresiatifnya terhadap postur tubuhnya. C. Menyediakan fasilitas bagi kegiatan siswa dalam bidang olahraga, kesenian, atau keterampilan lainnya. D. Menciptakan suasana sekolah yang kondusif bagi perkembangan emosional siswa secara matang. E. Memberikan informasi kepada siswa tentang cara menghadapi frustasi atau stres yang sehat. F. Memberikan kesempatan kepada siswa atau pada saat proses belajar mengajar berlangsung untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya. G. Memberikan bimbingan kepada para siswa tentang cara-cara memecahkan masalah. H. Membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri. I. Mengembangkan siswa apresiatif siswa terhadap sekolah. H. Membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri. I. Mengembangkan siswa apresiatif siswa terhadap sekolah, bahwa sekolah di samping tempat menuntut ilmu juga sebagai investasi masa depan. J. Mengembangkan sikap dan kemampuan siswa untuk berwirausaha. K. Melalui proses belajar mengajar atau bimbingan khusus, guru mengembangkan sikap, semangat, atau kebiasaan positif siswa. L. Mengembangkan sikap positif siswa terhadap dunia kerja. M. Memberikan informasi tentang dunia kerja. N.
membantu siswa tentang cara memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. O. Mendiskusikan atau curah pendapat tentang berbagai masalah atau isu-isu kenakalan remaja, baik menyangkut jenis atau tawuran, minuman keras atau AIDS, pergaulan bebas, dan faktor penyebab, dampak, dan cara menanggulanginya. Yang ketiga, tugas perkembangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tugas perkembangan ini berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai tugas suci untuk beribadah kepadanya. Ibadah ini misalnya adalah untuk memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, atau kenyamanan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Perkembangan keimanan dan ketakwaan ini merupakan tugas remaja. Tugas perkembangan tugas perkembangan yang penanamannya dimulai sejak usia dini. Pada usia remaja, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan harus sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor pengalaman keagamaan masing-masing, terutama di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, dalam rangka membantu remaja atau siswa dalam mengokohkan atau memantapkan keimanan dan ketakwaannya. Maka sekolah seyogianya melakukan upaya-upaya berikut. A. Pimpinan atau kepala sekolah dan para wakilnya, guru-guru dan personal sekolah hanya harus sama-sama mempunyai kepedulian terhadap program pendidikan agama atau penanamannya nilai-nilai agama di sekolah, baik melalui A. Proses belajar mengajar di kelas, B. Bimbingan atau pemaknaan hikmat hidup beragama, beribadah, pemberian dorongan dan contoh dan baik dalam bertutur kata, berperilaku, berpakaian, maupun melaksanakan ibadah. C. Membiasakan dalam mengamalkan nilai-nilai agama. B. Guru agama seyogianya memiliki kepribadian yang mantap, pemahaman dan keterampilan profesional, serta kemampuan dalam mengemas materi pembelajaran sehingga mata pelajaran agama menjadi menarik dan bermakna bagi anak-anak. C. Guru-guru menyisipkan nilai-nilai agama ke dalam mata pelajaran yang diajarkannya. D. Sekolah menyediakan sarana ibadah, misalnya masjid, sebagai laboratorium rohania yang cukup memadai. E. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. F. Bekerja sama dengan orang tua siswa dalam membimbing keimanan dan ketakwaan siswa. Jadi baik, mungkin itulah hasil materi yang saya bawa pada malam hari ini.
Sekian dan terima kasih.